Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bagi Tuhan. Berdoa. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, jadi pembelajaran kita ini adalah tentang proses kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam pembelajaran, apakah kalian tahu dengan rempah-rempah? Apa itu rempah-rempah? Untuk apa rempah-rempah? Ya, untuk bahan-bahan masakan. Ya, ada 4 gambar rempah-rempah. Oke. Yang nomor 1 ini gambar apa? Ya, cengkeh. Nomor 2? Pala. Nomor 3? Ya, ada atau merica. Nomor 4? Ya, jahe. Gara-gara rempah-rempah ini, bangsa-bangsa Eropa itu berbondong-bondong datang untuk ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Nah, jadi sebelumnya itu tujuan awal mereka ini bukan untuk menguasai atau untuk menjajah, tapi tujuan awal mereka itu sebenarnya hanya untuk berdagang. Nah, seperti gambar nomor 1 ini cengkeh. Cengkeh ini sangat banyak manfaatnya karena memiliki aroma yang khas. Jadi cengkeh ini bisa digunakan untuk bahan masakan, untuk bahan makanan agar mengharumkan aroma makanan. Nah, jadi selain untuk cengkeh, selain untuk masakan, cengkeh ini juga berfungsi sebagai bahan obat-obatan, bisa menjadi bahan herbal. Sebelum kita lanjut, saya akan menampilkan beberapa gambar bendera bangsa-bangsa. Silakan kalian tebak. Ya, untuk nomor 1 ini gambar bendera apa? Ya, Portugis. Ya, nomor 2? Ya, nomor 3? Nomor 4? Inggris. Ya, nomor 4 Inggris. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis perkembangan kolonialisme di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Ya, sebelumnya saya akan menampilkan video. Silakan kalian cermati. Siapa di sini yang tak kenal dengan pala? Ya, pala merupakan salah satu tanaman yang digolongkan ke dalam rempah-rempah. Jika kamu tahu di zaman dahulu rempah-rempah itu menjadi bagian incaran bangsa-bangsa luar, khususnya bangsa Eropa loh. Dari faktor itulah banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya yaitu Indonesia. Ya, setelah kalian mengamati video tadi, saya akan menampilkan gambar. Di sini ada gambar pertama dan gambar kedua. Yang gambar pertama ini gambar apa? Ya. Oke, siapa? Andre. Ya, jadi ini adalah gambar pertama, ini adalah gambar kedatangan bangsa Eropa, yaitu Belanda, datang ke Banten. Tahun berapa? Ya, 1596. Oke, yang gambar kedua itu adalah gambar Permata. Ya. Nah, jadi dari kedua gambar ini, apa keterkaitannya? Apa hubungan dari kedua gambar ini? Ya, silakan. Ya. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya si Sylvia. Ya. Ya, jadi Banten ini adalah merupakan salah satu wilayah yang penghasil lada kualitas terbaik. Nah, jadi permasalahan kalian adalah yang pertama, apa latar belakang kehadiran bangsa
hingga sampai ke Nusantara. Kemudian yang ketiga, siapa saja tokoh-tokoh para penjajah samudera itu. Kita juga kemarin sudah bagi kelompok ya, lewat grup WA. Oke. Sekarang kelompok 1 itu membahas tentang bangsa Portugis. Kemudian kelompok 2 membahas tentang bangsa Spanyol. Kelompok 3 membahas tentang bangsa Belanda. Dan kelompok 4 membahas tentang bangsa Inggris. Sudah semua? Jadi gini, silakan kalian kerjakan tugasnya. Kalian boleh mencari bahannya itu dari internet atau dari buku paket sekolahnya, dari buku sejarah. Ya, silakan mencari tugasnya, silakan kerjakan. Kelompok 2, apakah ada kesulitan untuk kerjaannya? Ada. Ya, baiklah, sekarang waktunya sudah habis. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Aryadi, perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas tentang kehadiran bangsa Portugis ke Indonesia. Pertama, latar belakang kehadiran bangsa Portugis ke Nusantara. Yang latar belakangi kehadiran bangsa Portugis ke Nusantara adalah bangsa Eropa pertama. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai daerah kepulauan Nusantara. Tujuan mereka saat itu untuk mendominasi sumber perdagangan antar tempat yang menguntungkan pada awal abad ke-19. Adapun jalur yang dilalui Portugis dalam perjalanannya yaitu pantai barat Afrika, lalu ke Tanjung Harapan, lalu lanjut ke Pelabuhan Malinda. Lalu yang ketiga ada nama tokoh yang masuk ke Nusantara. Yang pertama ada Bartolomé Dias, yang kedua ada Vasco da Gama. Kemudian dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan?
kelompok 1. Silakan kita berikan aplaus dulu. Silakan. Kesimpulan materi dari kelompok 1 yaitu tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah dari para petani di Indonesia. Namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka mempunyai daerah yang mereka penduduk sebagai daerah kekuasaannya. Kemudian saya akhir Haryadi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih Andrea. Siap, berikan tepuk tangan dulu. Ya, baiklah, karena waktunya sudah mau hampir habis. Jadi di sini saya akan memberikan refleksi yang akan kalian kerjakan di Google Classroom. Ya, jadi ini adalah refleksi diri dan aksi. Yang pertama itu hal baru apa yang telah kalian pelajari. Kemudian yang kedua adalah hal menarik apa yang telah dipelajari selama proses kegiatan, baik materi maupun proses investigasi. Silakan kalian kerjakan di Google Classroom. Kalian kumpulnya di Google Classroom. Nah, di sini kalian mendapatkan tugas individu untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya yaitu membuat peta rute perjalanan bangsa Barat, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris hingga sampai ke Nusantara. Jadi kalian bikin tugas ini, kalian gambar di kertas gambar atau M4 atau bisa menggunakan bahan dari teknologi, misalkan dari Canva atau apa juga. Ya, oke. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pada awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini hanya untuk membeli rempah. Nah, namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa, maka mereka mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi ini sebagai daerah kekuasaannya. Nah, jadi karena waktu kita sudah habis, kita akan mengakhiri dengan doa. Nah, jadi sebelum doa, saya ingatkan lagi untuk kalian untuk tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kekayaan dan keindahan tanah air Indonesia. Ya, jadi kalian ini harus giat belajar agar kalian ini cerdas sehingga tidak mudah untuk dibohongi atau ditipu oleh bangsa-bangsa lainnya yang ingin menguasai negara kita. Oke? Ya, baiklah, kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keagamaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih.